Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Karilvi dari kelas MJ 367 akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait dengan digital marketing di era revolusi dan digitalisasi pemasaran. Yang pertama adalah pengantar lingkungan makro. Lingkungan makro merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan yang meliputi unsur sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Hal ini penting untuk memahami lingkungan makro sebelum merancang strategi digital marketing. Selanjutnya adalah klasifikasi lingkungan makro yang mencakup demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik dan hukum, serta budaya. Yang pertama, demografis terkait dengan struktur penduduk, ekonomi terkait dengan daya beli konsumen, alam yaitu sumber daya alam, teknologi berupa inovasi dan adopsi internet, politik dan hukum berupa regulasi pemerintah, serta budaya berupa nilai norma dan tren sosial. Selanjutnya, lingkungan makro internet atau SLAP. Yang pertama adalah sosial, yaitu perilaku pengguna internet, legal terkait dengan regulasi e-commerce, ekonomik terkait dengan e-commerce, fintech, dan pertumbuhan ekonomi digital, politik berkaitan dengan kebijakan digital, teknologi berkaitan dengan AI, cloud computing, big data, dan otomatisasi marketing. Selanjutnya, reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Ada tiga. Yang pertama, uncontrollable, yakni perusahaan mampu menerima kondisi lingkungan sebagai hal yang tidak dapat dikendalikan. Reaktif, menyesuaikan strategi setelah perubahan terjadi. Proaktif, menginisiasi perubahan untuk mempengaruhi pasar dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, strategi media sosial yang proaktif ini dapat membangun brand awareness yang baik. Lalu, bagaimana konsep ekonomi digital? Hal ini dikenal juga sebagai internet ekonomi atau web ekonomi dan menggunakan jaringan digital sebagai platform global untuk interaksi dan kolaborasi. Perusahaan harus menyesuaikan model bisnis agar relevan di ekonomi digital. Dalam hal ini, startup lebih mudah beradaptasi dibanding perusahaan lama karena fleksibilitas model bisnis. Selanjutnya, karakteristik ekonomi digital. Yang pertama, interaksi berbasis jaringan internet tanpa batas geografis, dapat berkolaborasi online melalui platform digital, akses informasi yang cepat dan transparan, serta perubahan pola konsumsi konsumen yang lebih mobile, instan, dan berbasis pengalaman digital. Bagaimana contoh sektor ekonomi digital? Yang pertama adalah sharing ekonomi berupa transportasi online, akomodasi sewa jangka pendek, electronic education berupa kursus online dan pelatihan daring, e-government dapat berupa layanan administrasi publik secara digital, marketplace berupa belanja online dan platform perdagangan digital, dan terakhir adalah smart city dan hal yaitu pengelolaan kota cerdas dan konsultasi kesehatan secara daring. Bagaimana dampak era industrialisasi digital? Tentunya ada ancaman otomatisasi berpotensi mengurangi 1 hingga 1,5 miliar pekerjaan global. Sebanyak 65% murid SD saat ini akan bekerja di bidang yang belum ada sekarang, tentunya hal-hal yang berbeda di masa depan gitu. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan digital. Lalu, meskipun demikian, masih terdapat peluang dalam digitalisasi pemasaran, yakni adanya potensi tercipta hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 di sektor digital, adanya penurunan emisi karbon melalui digitalisasi industri, dan digital marketing membuka peluang untuk analisis konsumen berbasis data, pemasaran personalisasi, dan optimasi kampanye melalui AI dan automation tools. Nah, berdasarkan paparan tadi dapat disimpulkan bahwa digital marketing adalah jembatan antara perusahaan dan konsumen di era digital. Memahami lingkungan makro berupa SLAP penting untuk strategi adaptif dan inovatif. Transformasi digital membawa tantangan sekaligus peluang yang besar bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang proaktif dan adaptif dapat lebih siap dalam memenangkan persaingan digital. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.